Tatang melihat pemandangan yang sungguh mengejutkan malam itu. Ya, dari balik ruang tamu ia melihat Dani mengecup bibir Amara. Seketika perasaannya campur aduk. Di satu sisi ia merasa cemburu saat melihat pemandangan yang menyakitkan hati dan matanya itu. Namun di sisi lain ia pun tak punya hak apa-apa untuk merasa cemburu. Ia berlalu kembali ke kamarnya, mengurungkan niatnya yang hendak memasak mie instan di dapur. Kini ia memilih untuk merebahkan dirinya di kasur dan menyalakan sebuah Bluetooth speaker di kamarnya. Sayup-sayup terdengar lagu I Just Can't Save You Tonight dari Ardhito Pramonovet. Aureli Muremans memenuhi seisi kamarnya. Ia tahu bahwa menyukai dan berharap memiliki Amara di keadaan yang sekarang merupakan hal yang bodoh. Tapi nampaknya ia tidak bisa memberhentikan kebodohannya itu. Karena baginya yang penting usaha dulu, meski Amara pun belum tentu sadar bahwa Tatang menyukainya. Amara dan Dani menyusuri seisi pasar malam sambil bergandengan tangan. Sebelumnya mereka telah mencoba wahana ombak banyu dan juga komedi putar. "Kamu mau naik apa lagi?" tanya Dani. Amara pun melihat ke sekelilingnya, lalu menjatuhkan pilihannya ke sebuah biang lala yang tidak terlalu besar. "Aku mau naik itu," ujar Amara sambil menunjuk ke biang lala tersebut. "Ayo," ucap Dani sambil tersenyum. Mereka pun berjalan mendekati biang lala tersebut. Nampak Dani menghampiri si penjaga biang lala dan membeli 2 lembar tiket. Pintu biang lala dibuka, lantas Dani dan Amara pun masuk lalu duduk saling berhadapan. Beberapa saat kemudian mesin dihidupkan, dan kini biang lala tersebut bergerak turun naik. Namun saat berada di puncak, mesin biang lala tersebut mati. Amara panik, nampak ia merasa takut. Dani yang menyadari hal itu mencoba untuk menenangkannya. Ia pindah ke tempat duduk Amara dan duduk di sebelahnya lalu merangkul kepala kekasihnya itu sambil terus berusaha untuk mencoba menenangkannya. "Hei, Ra," tanya sambil mencoba melihat wajah Amara. Amara tetap menunduk, namun Dani mencoba menengadahkan kepala kekasihnya. Kini di hadapannya nampak Amara dengan raut wajah yang masih ketakutan dan matanya nampak berkaca-kaca. Dani pun langsung memeluk kekasihnya itu. "Kamu tenang ya," ucapnya. Dani menengadahkan lagi wajah Amara. Kini wajah mereka berdua semakin dekat. Amara pun lantas menutup matanya. Bibir mereka beradu. Sebuah ciuman berlangsung tanpa bisa terelakkan. Beberapa saat kemudian mesin biang lala kembali menyala. Dani pun pindah ke tempat di mana ia semula duduk. Nampak Amara menjadi salah tingkah. Ia mencoba menutupinya dengan mengamati pemandangan kota Bandung dari atas sana. Wajahnya masih memerah. Pikirannya tak bisa lepas dari kejadian barusan. Permainan di wahana biang lala telah selesai. Dani menggenggam tangan Amara dan mengajaknya ke tempat permainan menangkap ikan, yang umumnya hal itu hanya dilakukan oleh anak-anak kecil. "Kenapa main ini sih, Dan?" bisik Amara, karena ia merasa malu diperhatikan oleh anak-anak kecil yang sedang menangkap ikan. "Gak apa-apa, Ra, ini seru kok," bisik Dani sambil tersenyum. "Kalau aku menang, kamu beliin aku harum manis yang di sana ya," ucap Amara sambil menunjuk sebuah kios yang dihiasi harum manis warna-warni berukuran besar. "Siap," ucap Dani dengan mantap. 1 tiket berisi 3x kesempatan untuk menangkap ikan. Percobaan pertama dan kedua gagal. Di percobaan ketiga Amara mencoba untuk lebih fokus. Akhirnya ia berhasil menangkap sebuah ikan koki berwarna orange. "Yeay, berhasil!" teriak Amara kegirangan. Lantas orang-orang di sekitar situ pun menoleh ke arahnya. "Wah, keren!
ucap Dani bertepuk tangan. Ia pun lantas mengajak Amara ke kios harum manis yang ditunjuknya tadi. Silahkan pilih hadiahnya Tuan Puteri, ucapnya. Amara pun memilih-milih harum manis mana yang hendak dibelinya. Sampai akhirnya ia mengambil sebuah harum manis berwarna hijau toska. Yang ini aja, tanya Dani. Amara mengangguk. Berapa Bu? Tanya Dani hendak membayar. Eta, 15.000 kasep, ucap si ibu. Dani pun memberikan selembar uang 20.000. Ia kasep angsulana, nuhunnya, ucap si ibu sambil menyerahkan selembar uang 5.000. Mereka pun berlalu. Cie dipanggil kasep sama si ibu, ledek Amara kepada Dani sambil tertawa. Kan memang kasep, ujar Dani dengan percaya diri. Dih narsis banget, ucap Amar sambil tertawa. Lo ya bener dong kasep, kalau cewek baru gelis, ucap Dani. Ya bener juga sih, ucap Amara. Sekarang kemana lagi? Tanya Dani. Pulang aja deh, tapi pamit dulu ke Mang Sabri, ujar Amara. Siap ibu kos, ucap Dani. Amara mencubit lengannya. Ampun, pekik Dani sambil menghindarinya. Mereka pun berjalan menghampiri Mang Sabri yang sedang memandangi ombak bani, melihat Nana dan istrinya yang sedang bermain wahana tersebut. Mang, ucap Amara. Iya kenapa teh? Tanyanya. Teteh sama Dani pulang duluan ya, ucap Amara. Iya sok teh, hati-hati, ucap Mang Sabri. Dani dan Amara pun berjalan ke area parkiran. Nampak Amara mengelus-elus pinggiran lengan dan bahunya, seolah sedang kedinginan. Kamu gak bawa jaket? Tanya Dani yang menyadari hal tersebut. Amara menggeleng. Dani pun teringat bahwa di jok motornya ada sebuah jaket yang tadi siang baru dikembalikan oleh Cindy. Lantas ia pun membuka jok motornya lalu mengambil jaket tersebut. Nih, ucapnya sambil memberikan jaket itu pada Amara. Dengan cepat Amara pun memakainya. Motor dihidupkan, mereka berdua pun menjauh meninggalkan riuhnya pasar malam itu. Menitipkan jejak dan kenangan di sana, sebagai dua insan yang sedang saling mencintai. Sonia malam itu gelisah, matanya sangat susah untuk terpejam. Ia tak bisa berhenti memikirkan datangnya hari esok. Esok ia akan dilamar oleh seseorang yang nantinya kelak akan menjadi calon suaminya, bertemu dengan satu keluarga asing yang kelak akan menjadi keluarga kedua baginya. Sonia harap calon tunangannya itu adalah seorang pria yang baik serta bisa bertanggung jawab. Sempat terbesit sebuah rasa penasaran di dalam dirinya, seperti apa calon tunangannya? Bagaimana sikapnya? Terselip sedikit rasa tidak sabar untuk menunggu datangnya hari esok. Nana amat senang, ia akhirnya bisa merasakan keramaian dan keseruan di pasar malam. Hal yang selama ini belum pernah ia lakukan sama sekali. Ternyata pasar malam itu sesuai dengan apa yang ia pikirkan, begitu seru dan menyenangkan. Udah yuk na pulang, udah malam banget nih, ucap Bi Asih yang sudah ngantuk dan kecapean. Aku mau naik itu sekali lagi, ujar Nana sambil menunjuk komedi putar. Mang Sabri dan Bi Asih berpandangan. Tapi sekali aja ya, habis itu pulang, bujuk Mang Sabri kepada Nana. Siap Mang, ucapnya kegirangan. Ia pun berjalan menuju komedi putar diikuti oleh Mang Sabri dan Bi Asih. Mereka berdua tersenyum sambil memandangi Nana yang sedang berada di atas komedi putar. Mereka belum pernah melihat Nana sesenang dan seceria hari itu. Karena Mang Sabri tahu betul bahwa dari kecil Nana dididik agak keras dan penuh aturan oleh ayah dan ibunya. Hari-hari Nana saat kecil dipenuhi dengan jadwal les yang sangat bermacam-macam. Sehingga kehidupannya lebih banyak diisi oleh belajar daripada pergi bermain. Yuk pulang,
ucap Nana dengan senyuman yang mengembang. Kuy, jawab Mang Sabri. Dih amang gaul banget kuy kai kuy, ucap Nana sambil tertawa. Emang kuy teh apa? Tanya Bi Asih agak tak mengerti. Itu Bi, yuk tapi dibalikin bacanya, terang Nana. Oh gitu ternyata, rupa-rupa si Akang mah, ucap Bi Asih sambil tertawa. Mereka pun berjalan ke depan pintu masuk pasar malam, menanti taksi online yang sudah dipesan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil Calya berwarna hitam berhenti tepat di depan mereka. Rupanya itu adalah taksi online yang mereka pesan. Lantas mereka pun memasuki mobil tersebut meninggalkan pasar malam yang hanya ada 1 tahun sekali itu.